Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayat dari Prodi Teknik Informatika semester 2 Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait mata pelajaran sistem operasi, di mana sistem operasi sebagai perangkat lunak yang mengatur dan mengelola sumber daya komputer, memungkinkan aplikasi dan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat keras. Ini adalah komponen dasar dalam setiap sistem komputer. Berikan antarmuka yang mudah digunakan. Berikut adalah definisi dan fungsi sistem operasi, di mana yang pertama definisi sistem operasi adalah program komputer yang bertindak sebagai perantar antar pengguna atau aplikasi dengan perangkat keras komputer. Kedua, fungsi utama, atur dan mengalokasikan sumber daya komputer, mengelola proses memori penyimpanan termuka pengguna. Yang ketiga, tujuan membuat komputer lebih mudah digunakan dan efisiensi dengan menyebabkan kerumitan perangkat keras. Berikut adalah sejarah perkembangan terkait sistem operasi, di mana yang pertama dari awal komputer, sistem operasi pertama dikembangkan pada era komputer mainframe di tahun 1950, dan untuk yang kedua komputer personal pada tahun 1970. Di sistem operasi untuk komputer pribadi seperti MS-DOS dan Apple-DOS mulai bermunculan. Dan yang ketiga, di era modern, sistem operasi modern seperti Windows, DOS, dan Linux semakin canggih dan user-friendly. Dan berikut adalah komponen utama sistem operasi. Pertama, kernel, shell, layanan sistem. Kernel adalah inti sistem operasi yang mengatur interaksi antara perangkat lunak dan perangkat keras. Sel antarmuka pengguna yang memungkinkan interaksi dengan sistem operasi. Terakhir, layanan sistem. Fungsi seperti manajemen proses, manajemen memori, dan manajemen file. Lanjut di jenis-jenis sistem operasi, di mana di sini ada single tasking, real time, multitasking, embed. Nah, single tasking adalah hanya dapat menjalankan satu program pada satu waktu seperti MS-DOS. Dan yang real time menjamin respons cepat untuk aplikasi kritis seperti dalam sistem kendali industri. Dan multitasking dan embed. Dan untuk embed didesain untuk perangkat khusus dan sumber daya terbatas seperti smartphone dan IoT. Lanjut di manajemen proses, di mana yang pertama adalah penjadwalan, pemindahan konten, dan sinkronisasi. Dari penjadwalan, sistem operasi mengatur urutan eksekusi proses untuk mengoptimalisasi penggunaan CPU. Dan untuk perpindahan konteks, sistem operasi dapat beralih antara proses dengan cepat untuk mencapai multitasking. Dan yang terakhir, sinkronisasi. Sistem operasi memastikan proses yang saling bergantung dapat berkoordinasi dengan benar. Lanjut di manajemen memori. Nah, dari memori tersebut diantaranya ada alokasi, memori virtual, paging, dan swapping, manajemen search. Nah, salah satunya untuk alokasi yaitu sistem operasi mengalokasikan dan mengatur area memori untuk setiap proses. Lanjut di manajemen penyimpanan, di mana manajemen penyimpanan diantaranya ada file system, disk scheduling, redundancy, dan enkripsi. Di mana salah satunya file system adalah sistem operator atau sistem operasi mengatur penyimpanan dan pengaksesan file di media penyimpanan. Sekian terkait penyampaian untuk penerangan sistem operasi. Semoga bermanfaat dan termotivasi. Sekian, assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh.